Kasus COVID-19 di Indonesia bertambah. Kasus positif virus corona di Indonesia tembus 200.000. 10 September 2020, penambahan kasus COVID-19 di Indonesia menjadi yang terbanyak. For 1,200 new infections. Tahun penularan virus masih terus terjadi. Sementara 128.000 lebih orang dinyatakan sembuh dan yang meninggal mencapai 7.505 orang. Hai, negaraku sedang tidak baik-baik saja. Tahun 2020 ini tahun yang berat bagi kita semua. Semua masalah seakan datang dalam satu waktu. Namun, kesadaran terhadap sesama malah terkubur di dalam hati. Miris, tapi ya, itu kenyataannya. Aku harap dokumenter ini bisa mengubah sudut pandang kalian. Perekonomian atau produk domestik bruto PDB Indonesia tidak akan tumbuh tahun ini. Pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia terkontraksi 5,32%. Perekonomian Indonesia 99% akan masuk ke jurang resesi. Ini Pak dokumen apa minta? Duduk. Jadi begini Pak. Ya, kenapa Pak? Ada yang mau saya sampaikan kepada Bapak. Maaf Pak, bukannya saya memecat Bapak karena Bapak tidak kompeten. Tetapi keadaanlah yang memaksa saya. Mulai besok, Bapak tidak harus bekerja lagi. Saya dipecat Pak. Ya, keputusan dari perusahaan sudah bulat. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Pak atas kerjasamanya selama ini. Saya mohon maaf Pak, misal selama di perusahaan ini saya melakukan kesalahan. Cip, aku mau bilang, sebenarnya sejak kemarin aku udah di PHK dari perusahaan. Jadi untuk sementara ini, aku minta maaf. Aku nggak bisa kasih penghasilan untuk keluarga kita. Sementara kebutuhan bulanan ini kita masih banyak. Jadi kita sementara pakai tabungan kita aja yang ada. Kita coba hemat-hemat ya. Oke, udah nggak apa-apa. Nanti aku bakalan ngomongin sama dia juga. Ya, Tuhan bilang yang beda ya. Semoga dia ngerti keadaan kita. Pak, aku minta uang dong buat kalau patah. Pak, kok kayak gitu sih Papa? Bahkan aku cuma minta uang doang, apa sih? Kamu kenapa Dinda? Itu tuh Papa nggak mau kasih uang buat aku. Kamu tahu kan Papa lagi ada masalah. Jadi kalau misalnya Dinda minta uang, mintanya sama Mama aja, jangan sama Papa. Oh ya udah, oke. Udah harus ngerti ya. Ya Ma. Mama, lihat deh, ada artikel yang bilang kalau di masa pandemi ini banyak yang di PHK. Nah, sebenarnya Mama berat mau ngomongin ini ke kamu. Tapi papa kamu udah di PHK dari kantor. Ya kalau namanya keluarga jadi gimana? Jadi kita mulai sekarang harus hemat-hemat untuk kedepannya. Kalau soal makan dan sama soal sekolah aku gimana nantinya? Kamu gak usah pikirin itu. Mama sama papa bakalan usahain yang terbaik untuk kamu.
Nah, maka dari itu, apa sih hubungan semua hal tadi dengan APBN? APBN sendiri ialah anggaran pendapatan belanja negara. Nah, di masa pandemi ini, perekonomian Indonesia berada dalam masa kritis. Pemutusan hubungan kerja yang banyak terjadi serta penurunan kualitas penghasilan untuk pengusaha dapat menjadi jurang bagi perekonomian Indonesia. Maka dari itu, pentingnya bagi kita untuk mempelajari APBN, karena pemerintah sendiri telah mengeluarkan program pemulihan ekonomi nasional atau yang disebut juga dengan PEN tahun 2020. Berikut datanya. Biaya penanganan COVID-19. Biaya penanganan COVID-19 mencapai angka yang cukup besar, yakni 677,20 triliun rupiah. Di bidang kesehatan sendiri mencapai angka 87,55 triliun rupiah, serta di pemulihan ekonomi nasional mencapai 589,65 triliun rupiah. Berikut data lengkap pemulihan ekonomi nasionalnya. Nah, sekarang perubahan postur APBN 2020 untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Pendapatan negara sendiri mencapai 1.699,1 triliun, yang tumbuh negatif 61,7 triliun, serta belanja negara dengan angka 2.738 triliun yang meningkat sebesar 124,5 triliun. Defisit anggaran meluas menjadi 6,34% dari PDB, sehingga diperlukan revisi Perpres 54/2020. Serta perlindungan sosial yang mencapai angka 203,9 triliun. Sebaran penerima manfaat berdasarkan lapangan usaha. Nah, sekarang apa sih pentingnya PEN? Ya penting, karena program ini memberikan manfaat nyata bagi pengusaha, terutama di sektor industri padat karya, agar mereka dapat mampu beroperasi. Ini penting untuk mencegah pemutusan hubungan kerja yang masif dan mampu mempertahankan daya beli para pekerjanya dan karyawannya, dan juga perlindungan sosial bagi para masyarakat. Seperti pada bukti nyata hasil wawancara berikut. Pertanyaan yang pertama, Pak, gimana dampak omset atau pendapatan Bapak sebagai penjual sejak COVID masuk? Setelah COVID masuk, pendapatannya ya kayak manapun berkurang. Ya, termasuk penjualannya berkurang, beda sama waktu nggak ada COVID corona ini kan. Omsetnya pokoknya turun lah itu. Baik. Yang kedua, apakah Bapak punya solusi lain untuk memenuhi kebutuhan Bapak? Solusinya kayak mana? Mau kerja lain pun serba susah. Kalau solusi itu ya satu jalannya ya kita harus tetap bekerja dan bertahan untuk itu melangsungkan kehidupan. Gitu aja. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga lah itu. Oke, baik. Yang ketiga, apakah Bapak punya pesan kepada orang-orang untuk menghindari penurunan ekonomi selama pandemi COVID ini terjadi? Mau pesan kayak mana ya? Memang kalau soal pendapatan itu kan yang penting orang itu kan berusaha. Masalah pendapatan kan Allah yang menentukan. Karena manusianya diwajibkan berusaha, tidak bisa untuk menentukannya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Pertanyaan pertama, gimana dampak omset atau pendapatan Bapak sebagai penjual sejak COVID masuk? Kurang lah 50%. Ya. Oke, pertanyaan kedua, apa Bapak punya solusi lain untuk memenuhi kebutuhan Bapak? Nggak ada, ini aja. Iya. Pertanyaan ketiga ya Pak. Apa pesan Bapak untuk menghindari penurunan ekonomi dalam pandemi COVID? Penurunannya kok pesan saya kok bisa harus hilang COVID terus. Lancar, jadi kita nggak banyak berutang lah sama orang kan. Itu aja. Ya. Maka dari itu, mari dukung APBN dan tetap jaga protokol kesehatan. APBN, terjaga, terpercaya, dan tetap kredibel.